Desa Piapi terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dengan luas wilayah sebesar 179,56 km persegi. Desa Piapi memiliki kepadatan penduduk sebesar 13 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa Desa Piapi masih jarang penduduk. Desa Piapi secara administrasi berbatasan dengan Desa Sesulu di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah selatan, Desa Labangka di sebelah barat, dan Kabupaten Pasir di sebelah utara. Menurut RT/RW Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2013-2033, diketahui bahwa Desa Piapi termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan Minapolitan. Hal ini didukung dengan keberadaan pangkalan pendaratan ikan beserta sejumlah kelompok nelayan dan kegiatan ikan tangkap beserta pengolahan ikan kering yang kemudian didistribusikan baik dalam ruang lingkup lokal hingga nasional. Dengan peruntukan sebagai kawasan Minapolitan yang merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan, kemudian dengan diketahuinya penurunan produksi perikanan pada Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam 2 tahun terakhir, menunjukkan bahwa diperlukannya penyelenggaraan penataan ruang secara detail melalui penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Minapolitan Desa Piapi, yang diharap dapat diperolehnya tatanan ruang yang mampu membantu dalam pengoptimalan penyelenggaraan fungsi kawasan Minapolitan Desa Piapi terhadap penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan begitu, mari kita mengenal lebih lanjut Desa Piapi sebagai wilayah administrasi untuk delineasi wilayah perencanaan penyusunan RDTR kawasan Minapolitan Desa Piapi, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Desa Piapi diketahui memiliki tingkat kerawanan sedang sebagai kawasan rawan tanah longsor, adanya kawasan hutan produksi tetap hingga kawasan peternakan rusa. Kemudian, berdasarkan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Penajam Pasir Utara, Desa Piapi merupakan salah satu wilayah yang direkomendasikan sebagai pusat pengembangan kegiatan pariwisata, yakni wisata buatan berupa penangkaran rusa dan wisata alam berupa pantai dan agrowisata. Selain itu, Desa Piapi termasuk salah satu rekomendasi subzona permukiman desa atau kampung nelayan dengan konsentrasi di wilayah pantai, serta memiliki arahan pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang dikenal dengan Minapolitan. Sampai dengan kebijakan perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Penajam Pasir Utara, diketahui bahwa Desa Piapi ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berbasis perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi yang terdiri dari 4 subsistem. Delineasi wilayah perencanaan pada Desa Piapi dalam penyusunan RDTR kawasan Minapolitan yakni seluas 1.100 hektar dengan ketinggian lahan antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan air laut dan kemiringan lereng yang berada kurang dari 2%, sehingga dinilai cukup aman untuk dilakukannya kegiatan pengembangan pembangunan infrastruktur dan permukiman penduduk, serta wilayah perencanaan berjenis tanah anti-soils pada bagian pesisir wilayah perencanaan, incepti-soils di sebagian kecil barat wilayah perencanaan, serta ulti-soils dan alvi-soils yang berada di sepanjang bagian utara wilayah perencanaan. Sehingga, dari jenis tanah yang didominasi padanan aluvial tersebut, membuat dapat dikembangkannya kegiatan perkebunan pada wilayah perencanaan. Lalu, untuk kondisi klimatologi wilayah perencanaan memiliki rata-rata suhu udara sebesar 27,8 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban sebesar 90%, maka kondisi ini kembali menjadi faktor pendukung untuk kegiatan perkebunan. Selanjutnya, kondisi kependudukan pada wilayah perencanaan. Diketahui jumlah penduduk pada wilayah perencanaan mengalami pertumbuhan positif meskipun tidak dengan angka yang besar, dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 2.066 jiwa hingga 2021 yang berjumlah 2.402 jiwa.
Pada wilayah perencanaan, jumlah penduduk pada kelompok umur 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan 35-39 tahun yang memiliki jumlah penduduk tertinggi, menunjukkan bahwa wilayah perencanaan memiliki cukup banyak penduduk pada usia produktif. Dan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, pada wilayah perencanaan akan kembali memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Lalu, kegiatan yang menunjang kondisi ekonomi pada wilayah perencanaan yakini kegiatan produksi komoditas perikanan melalui kegiatan tangkap ikan yang kemudian didistribusikan, baik secara lokal maupun nasional, di mana komoditas perikanan yang didistribusikan yakini ikan kering berupa ikan teri untuk kegiatan ekspor dan ikan basah untuk kegiatan distribusi secara lokal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya, pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan diketahui terdiri atas penggunaan lahan berupa permukiman, perkebunan, hutan produksi, perikanan, dan pariwisata. Kemudian, untuk intensitas dan tata bangunan existing, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien dasar hijau. Pada wilayah perencanaan didominasi oleh KDB sebesar 50 hingga 70%, KLB yang didominasi sebesar 35 hingga 50%, dan KDH didominasi sebesar 30 hingga 50%, di mana untuk bangunan didominasi terletak di sebelah utara wilayah perencanaan, tepatnya di sepanjang jalan arteri primer. Kondisi dimensi jalan. Berdasarkan kondisi existing dari wilayah perencanaan terbagi menjadi dua jenis jalan, yaitu arteri primer dan lingkungan primer, dengan rata-rata lebar jalan pada jalan arteri primer yang merupakan jalan poros antara kecamatan yang memiliki lebar jalan sebesar 8 meter dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana pada jalan arteri primer memiliki minimal lebar jalan sebesar 11 meter. Dan pada jalan lingkungan arteri memiliki lebar jalan rata-rata sebesar 4,3 meter, yang dimana hal ini belum memenuhi syarat kriteria lebar jalan lingkungan primer yang memiliki minimal lebar jalan sebesar 6,5 meter. Lalu pada wilayah perencanaan telah terdapat pula jaringan listrik yang dialirkan oleh 9 unit gardu distribusi listrik yang berdaya maksimal sebesar 400 kVA. Kemudian untuk jaringan persampahan diketahui bahwa tidak ditemukannya TPS di sepanjang koridor jaringan jalan, dan ini menjadi salah satu permasalahan sebab ditemukannya sampah pada sembarang tempat di wilayah perencanaan. Kemudian pada wilayah perencanaan juga terdapat prasarana transportasi laut berupa pelabuhan yang berada di kawasan pangkalan pendaratan ikan yang difungsikan sebagai tempat bertolak para nelayan untuk bepergian menangkap ikan dan pembongkaran ikan. Sarana yang dapat ditemukan pada wilayah perencanaan dimulai dari sarana kesehatan berupa 1 unit posyandu, sarana pendidikan berupa 1 unit PAUD, 2 unit taman kanak-kanak, 2 unit sekolah dasar, dan 1 unit sekolah menengah pertama, sarana peribadatan berupa 5 unit masjid, sarana kebudayaan dan rekreasi berupa 2 unit wisata buatan dan 1 unit wisata alam, sarana pemerintahan dan pelayanan umum berupa 1 unit kantor desa dan 1 unit kantor pangkalan pendaratan ikan. Struktur internal wilayah perencanaan terdiri dari analisis sistem pusat pelayanan yang terbagi menjadi 4 jenis sarana, meliputi sarana pendidikan, peribadatan, rekreasi dan budaya, serta pemerintahan dan pelayanan umum, di mana sarana peribadatan dan sarana pemerintahan dan pelayanan umum merupakan sarana dengan nilai terendah, dan sarana pendidikan serta sarana rekreasi dan budaya memiliki nilai tertinggi, sehingga didapatkan 2 jenis orde, yakni orde 1 yang terdiri dari sarana pendidikan dan rekreasi kebudayaan, serta orde 2 yang terdiri dari sarana peribadatan dan pemerintahan serta pelayanan umum. Untuk daya dukung kemampuan lahan pada wilayah perencanaan diketahui melalui kemampuan lahan dari morfologi, yakni rendah hingga sedang, tingkat kemudahan dikerjakan sedang hingga tinggi, kestabilan lereng yang sedang hingga tinggi, kestabilan pondasi yang kurang hingga tinggi, ketersediaan air dari rendah hingga tinggi, kondisi drainase yang kurang hingga cukup, erosi yang sangat rendah hingga tiada, kemampuan lahan untuk pembuangan limbah yang cukup, dan potensi bencana alam yang kurang hingga cukup, maka klasifikasi kemampuan lahan wilayah perencanaan termasuk ke dalam kemampuan pengembangan lahan sedang dan kemampuan pengembangan lahan agak tinggi.
Kedudukan dan peran wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas, di mana Desa Api-Api didominasi dengan kegiatan masyarakat bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Pada wilayah perencanaan terdapat kawasan peruntukan perikanan dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat atau sumber lain yang sah, serta sumber daya alam yang melimpah menjadi penunjang dalam kehidupan masyarakat pada wilayah perencanaan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan yang menjadi peluang guna meningkatkan pendanaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk kegiatan sosial dan budaya pada wilayah perencanaan, diketahui landmark pada wilayah perencanaan adalah objek ekowisata penangkaran rusa Desa Api-Api. Di samping itu, pada wilayah perencanaan tidak didapatinya pergeseran nilai dan norma masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat migrasi. Hal ini berarti pada wilayah perencanaan masih memiliki dan memegang teguh nilai sosial, religi, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan jumlah penduduk wilayah perencanaan pada tahun 2021 sebanyak 2.402 jiwa, maka persebaran penduduk pada Desa Api-Api terhadap Kabupaten Penajam Pasir Utara yakini sebesar 1,29%. Kemudian laju pertumbuhan penduduk pada wilayah perencanaan selama 5 tahun terakhir sebesar 0,0305. Hingga proyeksi jumlah penduduk selama 20 tahun ke depan untuk wilayah perencanaan pada tahun 2025 yakini 2.627 jiwa, tahun 2030 yakini 3.053 jiwa, tahun 2035 yakini 3.548 jiwa, dan tahun 2040 yakini 4.123 jiwa. Dan kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, dan peribadatan oleh penduduk wilayah perencanaan dalam 20 tahun ke depan dari TK yang membutuhkan 2 hingga 3 unit dan masjid warga yang membutuhkan 1 hingga 2 unit. Adapun sektor yang teridentifikasi yakini sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, dan sektor pertanian. Untuk sektor unggulan pada kawasan strategis mengacu pada PDRB, sektor perikanan dan kelautan memiliki strength, yaitu hasil tangkapan nelayan berupa ikan basah yang didistribusikan keluar provinsi, sehingga opportunity yang ada atau perlu dimanfaatkan yaitu terdapat pada penangkalan pendaratan ikan yang dibawahi langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan kelompok perikanan di bawah Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai pelaku produksi pengolahan ikan yang berpotensi dapat berkembang. Dapat diketahui pada wilayah perencanaan, tingkat pelayanan berdasarkan perhitungan derajat kejenuhan di mana pada pagi hari arus kendaraan stabil. Kemudian pada siang hari arus mendekati tidak stabil tetapi kecepatan masih dapat dikendalikan. Dan pada sore hari arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti dan juga permintaan sudah mendekati kapasitas jalan. Sumber daya buatan pada wilayah perencanaan meliputi tambak yakini sebesar 83,92 hektar, sawah dengan luas mencapai 154,61 hektar berjenis sawah tada hujan, kemudian ladang yang ada pada wilayah perencanaan seluas 59,29 hektar, dan luas lahan perkebunan campuran yakini 7,97 hektar, serta luas lahan perkebunan sejenis yakini 38,69 hektar. Kondisi lingkungan binaan pada wilayah perencanaan dilihat dari analisis figure and ground, di mana berdasarkan kondisi existing, Desa Api-Api memiliki susunan kawasan yang bersifat heterogen. Berdasarkan analisis ruang terbuka hijau dan non-hijau, dilihat dari luas tutupan lahannya, diketahui bahwa RTH terdapat seluas 57,63 hektar dan ruang terbuka non-hijau seluas 28,9 hektar. Dengan kebutuhan ruang terbuka hijau pada wilayah perencanaan adalah seluas 15,7 hektar, kemudian berdasarkan analisis GSB dapat diketahui setiap hierarki jalan yang ada pada wilayah perencanaan. Untuk GSB pada wilayah perencanaan yakini jalan arteri primer sebesar 4,82 meter. Dan untuk jalan lingkungan primer sebesar 1 hingga 3 meter. Kelembagaan yang terdapat pada wilayah perencanaan diketahui terdiri atas lembaga non-formal masyarakat yang berupa kelompok masyarakat pemanfaat atau KMP, yakini kelompok perikanan. Sedangkan lembaga formal yaitu pangkalan pendaratan ikan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Karakteristik peruntukan zona di wilayah perencanaan terbagi menjadi subzona hutan produksi, subzona peternakan, zona peruntukan perikanan, zona peruntukan pariwisata, zona peruntukan pemukiman perdesaan, dan zona strategi sudut kepentingan ekonomi. Adapun untuk jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa yang mendatang,
Berdasarkan hasil survei primer dan analisis, diperoleh bahwa jenis kegiatan yang ada saat ini sedang berkembang pada wilayah perencanaan adalah kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan, serta adanya hutan mangrove yang cukup luas, di mana dari kegiatan dan kondisi existing yang ada tentunya akan menjadi dasar dari kegiatan yang mungkin berkembang di masa depan, seperti hutan lindung dan hutan produksi, kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan industri, serta kawasan peruntukan lainnya berupa tambak dan perkebunan. Tujuan penataan ruang pada kawasan Metropolitan Desa Piapi, Kecamatan Waru ialah mengembangkan kawasan pusat pengembangan ekonomi terpadu yang berkelanjutan melalui kegiatan penunjang pembangunan ekonomi wilayah perencanaan. Peningkatan peran kawasan Metropolitan ditunjang dengan berbagai kegiatan perikanan, pertanian, industri, dan pariwisata. Mewujudkan penataan ruang yang layak bagi masyarakat dengan mempertimbangkan potensi sumber daya manusia dan kelautan, serta peningkatan kontribusi subkategori perikanan terhadap PDRB Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui peningkatan produktivitas sumber daya lokal dengan perencanaan tata ruang pengembangan kawasan Metropolitan. Kebijakan dan strategi penataan ruang pada wilayah perencanaan yang sesuai dengan RT/RW Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2013-2033 meliputi pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal, pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi dan berwawasan lingkungan, pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis, dan pengembangan pengaturan risiko pada kawasan rawan bencana. Struktur ruang wilayah perencanaan kawasan Metropolitan Desa Piapi disusun menyesuaikan dengan fungsi kawasan strategis dalam sudut kepentingan ekonomi berdasarkan RT/RW Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2013-2033 yang terdiri dari 8 aspek yang memiliki kebijakan dan strategi rencana pelayanan sistem jaringan prasarana pendukung, yaitu kebijakan pusat pelayanan, kebijakan jaringan transportasi, kebijakan jaringan air bersih, kebijakan jaringan persampahan, kebijakan jaringan listrik, dan kebijakan jaringan telekomunikasi. Adapun kebijakan terkait pola ruang yang dapat disusun berdasarkan kebijakan pola ruang pada RT/RW Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2013-2033 dan berbagai analisis lainnya antara lain sebagai berikut. Subbagian wilayah perencanaan atau sub BWP yang merupakan bagian dari BWP yang dibatasi oleh batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, yaitu sub BWP 1 merupakan perikanan, perniagaan, dan permukiman dengan landmark PPI atau pangkalan pendaratan ikan. Sub BWP 2 yaitu permukiman dan pengolahan hasil perkebunan dengan landmark perkebunan masyarakat. Sub BWP 3 yaitu pertanian dan pengolahan hasil pertanian dengan landmark pertanian. Sub BWP 4 yaitu pariwisata dan konservasi dengan landmark penangkaran rusa. Dan sub BWP 5 yaitu pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan dengan landmark sepanjang jalan poros.